Baik, peserta selanjutnya dengan nomor 273. Dengan nomor peserta 273 akan membawakan judul syarahan penguatan karakter menuju jati diri bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil akhyaril ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, di era digital seperti sekarang ini telah tersedia alternatif komunikasi gaya baru, yaitu komunikasi melalui media sosial atau komunikasi melalui dunia maya. Komunikasi menghadirkan kemudahan yang luar biasa, karena hanya bermodalkan smartphone dan kuota kita dapat menjelajahi seisi dunia. Kita juga dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga di seluruh mancanegara. Berbagai informasi dan berita pun dapat kita ketahui dalam sekejap mata. Karena itulah media sosial begitu sangat diminati negeri tercinta kita, Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informasi mengungkapkan bahwa penggunaan internet di Indonesia saat ini mencapai 60 juta jiwa dan pengguna didominasi oleh anak muda. Namun saya hadirin, penggunaan internet tanpa filtrasi yang kuat telah mengakibatkan ketergantungan dan kecanduan yang dahsyat, mulai dari kecanduan chatting, update status, berselancar dari satu medsos ke medsos lainnya, sampai dengan kecanduan game online, melihat video porno, bermain judi, bahkan menyebarkan berita-berita hoax. Semua ini berujung pada lunturnya nilai-nilai karakter bangsa dan semakin lebatnya kekerasan, permusuhan dan sentimen agama, suku dan golongan, sampai perampasan hingga pembunuhan. Padahal hadirin, untuk membangun karakter bangsa yang kuat, maka diperlukan rakyat yang beradab dengan karakter yang sehat. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita mampu memperkuat karakter bangsa ini di tengah-tengah kemajuan teknologi digital yang tiada henti? Sebagai jawabannya, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah syarahan syarhi Quran yang berjudul Penguatan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa, dengan landasan Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia. Imam Al-Baihaqi dalam tafsirnya An-Nur At-Tanzil Az-Zarul Tarbiyah jilid 4 halaman 110 menjelaskan, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard in badaltum an takhruju min jamalis samawati wal ard khalidina min al-lawi wal qada. Wahai jin dan manusia, jika kalian mampu keluar dari sisi langit dan bumi, kalian berdua lari dari Allah dan lari dari ketetapannya. Teknologi digital diciptakan manusia untuk mempermudah kehidupan, sekaligus sebagai pengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini hadirin, teknologi digital telah memberikan banyak dampak positif, baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun keagamaan, seperti memperluas lapangan pekerjaan, online shop yang membangun pengusaha-pengusaha yang kecil, dan bertujuan pula untuk keuntungan politik dan muballigh-muballighah di berbagai penjuru negeri. Ceramah akhirat di tengah-tengah masyarakat hanya lewat tombol like, comment, and subscribe, dan dalam hitungan jam dapat jutaan kasat mata yang melihatnya. Begitulah seharusnya teknologi para hadirin. Kecanggihannya harus melahirkan kemudahan yang luar biasa. Kecanggihannya harus melahirkan manfaat dan sekaligus sebagai pengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski implikasi di era teknologi digital telah merupakan perubahan yang cepat, akan tetapi eksistensi aktif dan harus tetap sebagai way of thinking and way of investigasi. Namun sayang hadirin, teknologi digital saat ini telah dinodai dengan hal-hal negatif yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya fitur penyebaran konten kecanduan sehingga si pengguna lalai dalam mengingat Tuhan. Ancaman lain yang dianggap berbahaya adalah maraknya penyebaran video porno yang sedang tersebar di berbagai media sosial. Akibatnya sangat fatal, saudara, di mana banyak pemuda yang kecanduan seksual. Banyak kasus-kasus kekerasan seksual sudah muak rasanya. Kita mendengar berita sang ayah memperkosa anak kandungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Selain game online dan pornografi, media sosial juga kerap meracuni otak para penggunanya dengan menyebarkan berita-berita hoax hingga lahir tokoh-tokoh yang pencitraan. Kebohongan dianggap kebenaran, kebenaran pun dianggap kebohongan. Yang salah dipuji, yang benar dibuli, sehingga konflik di kalangan masyarakat pun terjadi. Betul hadirin. Lalu bagaimana agar teknologi digital tidak menjadi bumerang bagi negeri kita ini? Jawabannya adalah dengan mendirikan karakter yang mana karakter dicontohkan oleh Luqman kepada anaknya, yang dijelaskan dalam surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14 sebagai berikut.
mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah engkau kembali. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi maha agung. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, sebagai kesimpulan syarahat syarhi kami, mesti era teknologi digital tidak dapat kita hindari, dan manusia saat ini yang harus pandai menyikapi hal ini dengan menerapkan nilai karakter sejak dini. Filtrasi terhadap teknologi menjadi kewajiban pemandu kekuasaan di negeri kita ini. Dengan begitu, kita berharap akan bisa menjadi jati diri bangsa yang lebih baik, semakin maju, Semakin berkembang, semakin berakhlak, semakin berkembang, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu bangsa yang Bantukum warahmatullahi Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sebelum kami akhiri syarahat